Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nah, hari ini, teman-teman, saya berusaha untuk membicarakan sesuatu hal yang memang saya lakukan dan juga saya pahami di sana. Nah, dan kebetulan dalam hal ini, ya, karena memang saya, alhamdulillah, sekarang ini cukup berkembang di TikTok, ya, dari sisi followers dan juga dari sisi penonton, jumlah penonton yang bisa tembus sampai ratusan ribu bahkan jutaan views. Nah, berdasarkan pengalaman itulah dan berdasarkan pemahaman saya tentang membuat konten di TikTok inilah yang coba mau saya share atau coba mau saya bagikan ke teman-teman semua lewat konten YouTube ini. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, ini bisa membantu teman-teman untuk bisa berkembang dalam pembuatan konten atau pengembangan akun di TikTok. Karena memang sekarang ini ya teman-teman, peluang kita, peluang paling besar ya itu ada di TikTok saat ini. Ya, untuk fitur monetizingnya juga lebih banyak itu di TikTok. Ya, kalau misalkan di YouTube itu mungkin yang umumnya yang kita tahu adalah AdSense gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di TikTok, peluang untuk menciptakan pendapatan atau income dari pembuatan konten itu bisa dari TikTok Shop, bisa dari TikTok Shares, endorsement, ya bisa dari gift dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian sekarang ini ya teman-teman, hampir separuh dari penduduk Indonesia itu menggunakan TikTok. Itu menunjukkan juga ya bahwa ternyata fakta menarik yang lainnya adalah pengguna TikTok di Indonesia adalah pengguna TikTok terbesar nomor 2 di dunia ya setelah Amerika Serikat. Artinya memang peluangnya ini besar sekali gitu ya. Peluang untuk menciptakan konversi ataupun pendapatan di platform TikTok sekarang ini tinggi banget gitu. Makanya keputusan yang tepat ketika teman-teman memilih untuk membuat konten di TikTok dan menghasilkan konversi di sana. Tapi tantangannya yang tersendiri adalah ya dalam pembuatan konten itu ya teman-teman, kita kan memang ada perbedaan ya cara dalam pengembangan konten baik itu di YouTube ataupun di TikTok itu ada perbedaan. Karena jelas ya kalau misalkan di YouTube itu kontennya yang umum adalah konten dengan durasi yang panjang, sementara di TikTok itu memanfaatkan durasi yang lebih pendek di sana. Makanya ada treatment ataupun cara-cara yang berbeda nih dalam pengemasan konten ya di TikTok. Dan cara itulah yang saya gunakan selama ini dan alhamdulillah membantu saya mendapatkan ratusan bahkan jutaan views atau penonton gitu ya. Kalau misalkan di YouTube ya karena saya nggak punya terlalu banyak waktu untuk ngonten terkadang, ya makanya di YouTube belum terlalu berkembang seperti di TikTok. Jadi sekali lagi teman-teman, saya berusaha untuk ya menjabarkan atau menyampaikan suatu hal yang udah saya lakukan dan udah membuahkan hasil di sana. Dalam hal ini adalah tentang bagaimana caranya pengemasan konten di TikTok. Ya. Nah, bagaimana caranya konten ketika kita ngebuat konten dan konten yang kita upload di TikTok itu bisa ditonton lebih lama oleh audiens. Karena sekali lagi ya teman-teman, bahwa ya cara kerja algoritma TikTok ya sama aja sih umum ya. Ketika konten kita itu ditonton lebih lama oleh audiens, maka akan semakin disebarluaskan oleh TikTok ke sebanyak mungkin orang. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah menjaga retention time. Atau bagaimana caranya kita membuat audiens atau penonton mau menonton konten kita lebih lama sehingga akan disebarluaskan oleh TikTok ke lebih banyak pengguna. Nah, itu yang akan kita bahas ya teman-teman dalam hal ini ya. Jadi teman-teman sekali lagi ini berdasarkan sudut pandang saya, berdasarkan pengalaman saya. Kita nggak bisa memastikan apakah cara saya 100% pasti berhasil. Tapi setidaknya teman-teman ini punya referensi atau batu pijakan untuk memulai ngonten di TikTok gitu ya. Nah nanti coba teman-teman praktekin aja kemudian evaluasi. Ya apakah memang tindakannya worth it? Apakah memang poin-poin dari penjelasan ini bisa diterapkan? Lanjutkan. Kalau misalkan dia kurang bisa diterapkan, ya udah ganti dengan cara yang lain gitu ya. Nah ini berdasarkan pengalaman saya pribadi aja ya teman-teman. Apa hal yang membuat konten kita itu bisa ditonton lebih lama? Ada beberapa prinsip yang akan saya jabarkan. Yang pertama ya teman-teman itu terkait dengan hook. Oke, hook ini apa? Ya, ini adalah komposisi ya teman-teman dalam pembuatan konten. Ya, komposisi dalam pembuatan konten TikTok yang akan ngebuat konten kita itu going viral atau mendapatkan penonton lebih banyak itu tergantung dari hook yang kita
bangun. Jadi langkah pertama, teman-teman harus menentukan dulu hook yang ingin teman-teman bangun. Ciptakan hook yang menarik, yang kuat. Nah, hook ini apa? Hook ini ya teman-teman, kalau bahasa Indonesianya itu ya pasti kail gitu ya, pancing gitu ya. Nah, jadi kail atau pancingan. Nah, pertanyaannya yang mau kita pancing ini apa? Yang mau kita kait ini apa? Ya jelas, yang mau kita kait di sini adalah atensi atau perhatian dari penonton. Pengaruhnya ya, faktor penyebab apakah konten kita bisa mendapatkan banyak views atau tidak, itu paling besar ya teman-teman. Terletak pada seberapa menarik hook yang kita buat pada sebuah konten ya. Jadi makin kuat hook yang kita buat pada sebuah konten, maka peluangnya untuk bisa FYP itu jauh lebih besar. Jadi 70% mungkin ya. 70 sampai dengan ya 80% ya. Faktor penentu apakah video yang kita buat itu bakalan going viral atau tidak, itu tergantung daripada hook. Hook itu adalah 3 detik, suatu hal yang menarik yang kita tempatkan di 3 detik pertama konten kita. Ingat guys ya, audiens akan menilai sebuah konten apakah itu menarik atau tidak. Itu tergantung dari detik-detik awal video kita. Orang akan menilai dulu dari sana. Jadi kalau misalkan detik-detik awal itu aja udah nggak menarik, maka orang nggak akan tertarik untuk menonton video kita lebih lama. Walaupun video kita itu valuable banget, walaupun video kita itu misalkan kontennya itu isinya daging banget misalkan. Ya tapi kalau hooknya nggak menarik, maka peluangnya untuk mendapatkan penonton akan jadi anjlok. Bahkan terkadang seringkali itu kita jumpain ya di TikTok ya, konten-konten yang sampah, dalam tanda kutip sampah, yang nggak ada isinya, tapi karena hooknya itu menarik, justru dia mendapatkan penonton yang lebih banyak. Bisa puluhan ribu, ratusan, bahkan ada yang jutaan. Kenapa? Karena hooknya menarik. Kalau hooknya menarik, walaupun kontennya isinya sampah, 70 sampai dengan 80% itu peluangnya bisa mendapatkan traffic atau penonton lebih banyak. Makanya perhatikan hook. Langkah awal, ya, langkah awal yang harus kita lakukan ya teman-teman dalam pembuatan konten di TikTok adalah memperhatikan hook atau tampilan di detik-detik awal video kita. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana caranya membuat hook yang menarik ya di 3 detik pertama atau di detik-detik awal video kita. Nah, dalam hal ini hook itu saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hook verbal, oke, hook verbal. Kemudian yang kedua adalah hook vokal. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah hook visual. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu hook verbal? Ya, apa itu hook vokal? Apa itu hook visual? Nah, verbal ya teman-teman, verbal. Sesuai dengan namanya, berarti apa yang kita ucapkan itu sangat-sangat mempengaruhi atensi atau perhatian penonton di 3 detik atau di detik-detik awal video kita. Makanya dalam hal ini ketika teman-teman memutuskan untuk membuat konten di TikTok, hindarilah penggunaan kalimat yang terlalu bertele-tele di 3 detik pertama kontennya. Kenapa? Karena di penggunaan kalimat yang terlalu bertele-tele akan ngebuat audiens itu gampang banget untuk bosan gitu. Saran dari saya, gunakanlah kalimat-kalimat yang to the point di 3 detik pertama videonya atau di detik awal videonya. Kalimat-kalimat yang mengundang rasa penasaran orang untuk mau menonton konten kita sampai lebih lanjut gitu atau lebih lama. Ya, kalimat-kalimat yang satisfying, kalimat-kalimat yang kuat, kalimat-kalimat yang mengandung rasa penasaran orang untuk menonton konten kita lebih lama. Saya ambil contoh konten TikTok saya yang ini. Nah, jika teman-teman perhatikan konten TikTok saya yang ini, itu saya menggunakan kalimat-kalimat yang sangat kuat ya secara power. Nah, kemudian mengundang rasa penasaran orang untuk menonton konten saya lebih lama. Ya, yaitu apa? Sisi gelap TikTok Shop. Ya, ketika orang ngebahas tentang peluang cuan di TikTok Shop, ya kan, secara positif saya justru bertolak belakang. Saya menggunakan kalimat ini dia sisi gelap dari TikTok Shop. Cara licik TikTok Shop mengeksploitasi para afiliator misalkan. Nah, itu cukup kuat secara kalimat ya sehingga mampu menarik rasa penasaran orang untuk mau menonton konten tersebut lebih lama. Alhasil ya teman-teman, konten tersebut saat ini ya bisa menghasilkan sekitar 2 juta penonton hanya dari konten itu aja. Artinya memang sangat-sangat
penting sekali untuk memperhatikan kalimat yang kita ucapkan atau yang kita tulis ya di 3 detik atau di detik-detik pertama video kita. Jadi jika teman-teman ingin konten videonya di TikTok mendapatkan penonton lebih banyak, maka perhatikan hook verbalnya. Salah satunya ya selain hook vokal dan juga visual ya, hook verbalnya. Apa yang teman-teman ucapkan, coba lempar pertanyaan. Apakah yang saya akan ucapkan di detik-detik awal konten TikTok saya, ini udah cukup menarik rasa penasaran orang belum? Apakah sudah cukup kuat belum? Apakah akan membuat orang tertarik enggak? Ya, makanya dalam hal ini ya cara untuk melatih diri kita menempatkan hook verbal yang kuat di 3 detik pertama konten kita adalah dengan cara menulis. Jadi sebelum teman-teman konten, jadi setiap harinya minimal teman-teman tulis 10 kalimat hook yang akan teman-teman terapkan dalam pembuatan konten hari ini. Setiap hari. Ya, ini adalah cara untuk melatih atau merangsang kreativitas kita dalam menemukan hook verbal yang paling cocok untuk konten kita. Nah, dari ke-10 ide kalimat hook verbal itu, pilih salah satu mana yang menurut teman-teman paling kuat. Nah, itu yang kita terapkan dalam pembuatan konten. Ingat, hindari bertele-tele ya di 3 detik pertama konten kita. Gunakanlah hook verbal yang kuat agar kita bisa menarik perhatian audiens, penonton, ya sehingga kita bisa berpeluang mendapatkan traffic yang lebih banyak, teman-teman. Nah, selain verbal, yang juga bisa kita terapkan ya sebagai hook di detik-detik awal video kita juga adalah apa? Vokal. Vokal artinya suara, benar ya? Vokal artinya suara. Jadi selain something yang kita ucapkan atau kalimat yang kita tulis misalkan di detik awal video kita juga bisa memberikan efek penekanan, aksentuasi atau efek-efek vokal tertentu di 3 detik pertama video kita. Misalkan contoh kita memberikan aksentuasi penekanan. Nah, menurut teman-teman semua, mana yang lebih menarik? Mana yang lebih menarik perhatian orang? Ketika kita ngomong secara datar, guys ini dia tips dalam merawat atau guys ini dia tips dalam mengurus rumah tangga, datar aja. Atau kita berikan aksentuasi di sana, penekanan. Ini dia tips untuk mengurus rumah tangga. Ya kan? Contoh aja tuh, ya kan? Nah, mana yang lebih menarik menurut teman-teman semua? Pasti jawabannya adalah yang kedua. Ketika saya memberikan aksentuasi atau penekanan secara vokal. Jadi karena verbalnya secara kalimat udah menarik, kemudian plus ditambah vokalnya juga menarik. Karena apa? Karena kita memberikan aksentuasi atau penekanan di detik-detik awal konten kita. Jadi coba teman-teman terapkan, berikan penekanan ya. Ketika kita menyebutkan kalimat misalkan ya kan, kalimat hooknya kita sebutkan dengan menggunakan aksentuasi atau penekanan. Ini dia tips dalam mengurus rumah tangga. Dalam 1 menit misalkan, contoh seperti itu ya. Kita berikan aksentuasi atau kita juga bisa memberikan efek-efek suara tertentu. Entah suara dramatis dan segala macam. Nah, itu juga bisa ya teman-teman ya. Kita tempatkan di 3 detik atau di detik awal video kita untuk kita jadikan hook yang kuat. Ya, kemudian yang terakhir yaitu apa? Visual atau secara tampilan. Jadi kita memperhatikan verbalnya kita memperhatikan vokal dari atau suara dari detik awal konten kita, kemudian kita memperhatikan dari tampilan atau visual di detik awal konten kita. Pilihlah tampilan yang menarik untuk ditempatkan di 3 detik atau di detik-detik awal konten TikTok kita. Nah, tampilan yang menarik ini bisa berupa apa? Di antaranya ekspresi kita yang misalkan berlebihan. Ya kan, misalkan contoh wah gitu misalkan. Wah gitu. Nah, pertanyaan kan lebih menarik mana? Ekspresi yang datar atau kita menggunakan ekspresi yang luar biasa gitu. Wah gitu ya kan, over expression gitu misalkan. Pasti jawabannya adalah kita akan lebih menarik perhatian penonton jika kita menggunakan ya kan over expression gitu. Nah, akan jauh lebih menarik perhatian penonton jika kita menggunakan apa? Over expression. Ya, jadi entah kita marah tuh, wah gitu aku marah gitu. Ya kan? Atau teman-teman lagi happy, wah aku happy gitu. Nah, tapi dan menunjukkan ekspresi yang benar-benar kongruen. Ya kan? Nah, itu akan juga bisa mampu menarik perhatian penonton untuk mau menonton konten kita.
ya teman-teman ya dari sisi expression gitu. Atau teman-teman menampilkan something sesuatu yang menarik, yang unik, yang aneh ditempatkan di 3 detik pertama konten kita, ya kan? Misalkan contoh ya apalah gitu ya kan? Something suatu hal yang lucu misalkan, orang kejengking misalkan ya kan? Kita tampilkan, kita tempatkan di 3 detik pertama konten kita. Atau misalkan teman-teman adalah konten kreator traveling gitu di TikTok ya kan. Nah di 3 detik pertama kontennya teman-teman bisa menampilkan suatu yang unik atau indah. Misalkan pemandangan alam dulu ya kan kita tempatkan di 3 detik pertama konten kita. Atau misalkan teman-teman adalah kreator TikTok memasak misalkan ya kan. Nah di 3 detik pertama kontennya itu kita tampilin dulu misalkan masakan yang menggugah selera gitu ya kan. Nah itu akan mampu menarik perhatian dari penonton untuk mau menonton konten kita next selanjutnya gitu ya, lebih lama gitu. Nah ini dia teman-teman komposisinya ya. Ingat hook ini adalah ruh, adalah nyawa pada sebuah konten. Ini yang selalu saya katakan, hook adalah nyawa dari sebuah konten. Mau sebagus apapun isi dari sebuah konten, kalau hooknya itu nggak menarik, maka kita nggak akan ditonton kontennya. Tapi itu tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahkan banyak banget tuh konten-konten sampah yang nggak ada isi. Tapi karena hooknya itu kuat, baik dari verbal, vokal, visual, teman-teman, itu bisa mendapatkan perhatian penonton lebih banyak. Ingat, bahkan mungkin 70 ya teman-teman, sampai dengan 80% ya, penentu konten kita itu viral atau enggak tergantung dari hook ini. Makanya perbaiki hook kita atau tampilan di detik-detik awal konten kita, baik dari sisi verbalnya, vokalnya, atau visualnya, apakah sudah cukup menarik perhatian dari penonton atau belum. Perhatikan hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita menyusun hook yang kuat, yang kita tempatkan di detik-detik awal konten kita, agar video kita itu bisa ditonton lebih lama oleh audiens, sehingga bisa mendapatkan traffic atau bisa going viral ya teman-teman ya. Kita harus menempatkan alasan setelah itu. Alasan kenapa audiens atau penonton harus menonton konten kita lebih lama. Karena tanpa adanya alasan ya orang ya buat apa saya nonton kalau nggak punya alasan nih, ya kan? Nah tapi karena alasan tertentu lah yang ngebuat kita mau menonton sebuah konten. Betul nggak? Bener nggak? Nah bangun alasan. Jadi setelah kita membuat hook yang menarik, kita membangun alasan kenapa orang harus menonton konten kita lebih lama. Nah alasan dalam hal ini bisa kita bangun berdasarkan satu, ya kan, keresahan. Oke, atau yang kedua teman-teman ya, problem. Ya kan, problem atau permasalahan. Jadi setelah hooknya kuat, kemudian keresahannya kita angkat. Apa keresahan yang dihadapi oleh banyak orang? Atau problem apa yang dihadapi banyak orang? Saya ambil contoh, misalkan teman-teman di TikTok adalah konten kreator kecantikan. Ya kan? Nah kemudian teman-teman udah membuat hook yang menarik, misalkan dari verbal, dari ucapan. Misalkan contohnya adalah, guys jangan lakukan ini kalau kamu nggak pengen skin barrier kamu jadi rusak selamanya. Nah, jadi dari sisi verbal itu udah dapet tuh, ya kan? Kemudian vokalnya kita memberikan aksentuasi. Kemudian dari sisi visual mungkin kita ekspresinya juga sangat kongruen sekali. Misalkan contoh seperti ini, ya kan? Guys, jangan lakukan ini jika kamu nggak pengen skin barrier kamu rusak selamanya. Nah, contoh ya kan? Nah, udah kuat banget tuh hooknya, ya kan? Nah, setelah itu baru poin berikutnya, langkah berikutnya kita menjelaskan keresahannya dulu nih. Nah, apa keresahannya? Misalkan contoh seperti ini. Banyak dari wanita yang skin barrier-nya jadi rusak, sehingga sangat sensitif sekali terkena sinar matahari sedikit aja langsung muncul flek-flek hitam. Nah, jadi kita menjelaskan dulu tuh keresahannya Pak atau problemnya apa. Nah, jadi manusia itu ya teman-teman ya, kan adalah makhluk problematik sebenarnya ya kan. Kita adalah manusia ya, dan itu adalah hal yang wajar, biasalah karena itu bagian dari hidup ya kan, yaitu persoalan gitu. Jadi setiap orang pasti punya persoalan dalam hidupnya. Dan kecenderungan kita atau instingnya kita itu akan selalu mencari solusi, ya kan, untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi gitu. Nah, jadi ketika kita menonton konten di TikTok, tiba-tiba lewat sebuah konten yang menjelaskan tentang keresahan atau problem yang kita hadapi selama ini, pasti kan
peluangnya akan ditonton, akan kita tonton, betul nggak? Kenapa? Karena kita merasa, oh ini keresahan saya, wah ini kan problem yang saya hadapi selama ini, wah cocok banget nih kontennya dengan saya, gitu. Ya kan? Karena seperti itu, kita pribadi kan seperti itu ya. Kalau kita lewat konten di TikTok yang sesuai dengan keresahan kita, yang sesuai dengan permasalahan yang sedang kita hadapi, maka peluangnya untuk kita tonton jadi jauh lebih besar, betul nggak? Jadi apalagi hooknya udah kuat, kemudian alasan yang kita bangun juga udah cukup kuat, ya kan, dengan cara mengangkat keresahan ataupun problem yang dihadapi, maka peluangnya untuk mendapatkan traffic akan jauh lebih besar. Nah setelah itu, setelah kita menjelaskan alasan ya teman-teman, kenapa orang harus menonton konten kita lebih lama ya, yaitu berdasarkan keresahan atau yaitu menjelaskan tentang keresahan dan juga permasalahan yang dihadapi orang dalam kehidupannya, setelah itu baru kita berikan solusi. Nah, jadi kita give solution, teman-teman. Karena orang kan pasti berharap solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ini yang ngebuat konten kita jadi menarik. Jadi bukan hanya kita menjelaskan tentang permasalahan atau problematika yang dihadapi oleh banyak orang, tapi kita juga membantu memberikan solusinya. Saya ambil contoh komposisi berikutnya. Jadi ini dia guys, cara merawat kulit yang skin barrier-nya udah rusak biar nggak jadi parah. Ya kan? Kemudian teman-teman jelaskan. Langkah 1 begini, 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 begini. Langkah 2 begini, 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 begini. Langkah ketiga adalah begini, 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 begini. Ya kan? Nah, kita memberikan solusi. Nah, orang bakalan seneng. Yang pertama, permasalahannya udah dibahas nih di sini. Kemudian bukan cuma dibahas, ya kan, tapi juga dibantu, ya kan, diberikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian langkah berikutnya nih. Jika teman-teman misalkan goals-nya adalah konversi, ya, mau menawarkan something produk tertentu. Nah, saya ambil contoh misalkan teman-teman adalah seller gitu ya, atau pengusaha atau penjual skincare misalkan, ya kan? Nah, teman-teman ingin menawarkan something suatu produk. Nah, teman-teman bisa menjelaskan nanti di sini value. Ya kan? Value atau nilai tambah dari produk yang teman-teman ingin tawarkan. Nah, jadi guys, selain treatment ini, cara-cara ini ya untuk memulihkan kembali skin barrier kita yang rusak, ya kan? Nah, ada cara lain juga guys dengan menggunakan produk lotion ini misalkan, ya kan? Teman-teman kasih tunjuk nih produk lotionnya, ya kan? Nah, produk lotion ini memiliki manfaat, misalkan contoh vitamin E. Di dalamnya bla 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 bla. Kita jelaskanlah keunggulan-keunggulan atau value atau benefit yang ada pada produk tersebut gitu. Ya kan, nilai tambah itu supaya makin kuat lagi nih. Jadi selain kita memberikan solusi bagaimana cara merawat skin barrier yang udah mulai rusak, kita berikan lagi produk tertentu, kita jelaskan produk tertentu yang bisa mempercepat proses pemulihan skin barrier yang rusak. Dengan cara kita jelaskan benefit, keuntungan, dan segala macam gitu. Nah, akan muncul tuh ketertarikan dari audiens nanti. Ya kan? Jadi setelah mereka mau menonton konten kita sampai habis, ya kan? Sehingga konten kita akan disebarluaskan ke sebanyak mungkin orang. Nah, setelah itu kita menjelaskan tentang benefit produk, ya. Nah, akan muncul ketertarikan nanti dari penonton, dari audiens untuk ingin memiliki produk tersebut. Ya kan? Nah, dalam hal ini kita berikan dia penutup. Ya teman-teman, penutup dari konten kita. Apa penutup dari konten kita? Bisa berisi call to action. Ya. Atau ajakan untuk bertindak nih. Ya kan? Nah, ajakan untuk bertindak. Nah, kita pakai strategi juga guys untuk call to action ini biar peluangnya orang untuk, kan mungkin teman-teman kan ingin tuh pada akhirnya audiens atau penonton mau membeli produk yang kita tawarkan, ya kan? Nah, jadi supaya peluangnya jauh lebih besar, maka kita harus pakai strategi. Yaitu bisa dengan cara apa? 1, ya kan? Kita membatasi. Ya kan? Membatasi. Ya kan? Jadi manusia itu kan cenderung takut nggak kebagian, takut kehabisan. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman bisa membatasi. Contoh, teman-teman memberikan diskon. Guys, ada diskon 30%, tapi hanya untuk 30 orang pembeli tercepat. Contoh, guys, biasanya produk keren itu laris manis. Jadi, mending check out sekarang juga guys, daripada kehabisan dan teman-teman harus nunggu lama karena pre-order. Jadi kita batasin.
dalam hal ini salah satu strategi ya teman-teman. Strateginya mungkin bisa kita kembangkan jauh lebih luas, tapi ini hanya salah satu atau sebagian dari strategi aja. Nah kemudian selain kita bisa membatasi, ya teman-teman, kita bisa membuat apa ya, menerapkan ikut-ikutan ya, hukum ikut-ikutan. Ya kan? Karena kita itu manusia itu cenderung nggak mau ketinggalan tuh. Ya kan, nggak mau ketinggalan. Jadi kita bisa bilang, guys, produk ini itu udah terjual puluhan ribu pieces. Udah banyak orang yang merasakan manfaat dari produk ini. Tinggal kamu lagi yang belum. Jadi tunggu apa? Check out sekarang juga. Nah, hukum ikutan kita tuh cenderung nggak mau ketinggalan. Ketika kita tahu, ini contohnya aja lah, kita kalau mau makan, ya kan? Ada 2 tempat makan nasi goreng contoh ya, sama aja enaknya. Kualitas sama aja. Ya kan? Cuma yang membedakan, rumah makan A sepi, rumah makan B lebih ramai. Pertanyaannya, teman-teman akan memilih makan di mana? Kemungkinan besar jawabannya adalah memilih makan di tempat makan yang ramai. Bukan karena kualitasnya lebih baik, tapi ya karena kita ikut-ikutan aja gitu, tergerak aja secara psikologis datang ke tempat yang lebih ramai. Nah, jadi begitu juga ketika kita menawarkan suatu produk, ya kan? Nah, kecenderungannya orang akan lebih tertarik jika kita menerapkan ini. Guys, produk ini udah terjual puluhan ribu pieces. Semua orang, udah banyak orang yang merasakan manfaatnya, tinggal kamu lagi yang belum. Jadi tunggu apa lagi? Buruan check out sekarang juga. Jadi itu dia ya teman-teman ya, adalah prinsip-prinsip nih yang saya gunakan dalam pembuatan konten di TikTok. Dan alhamdulillah memang membantu saya mendapatkan traffic atau penonton yang tinggi. Bisa ratusan bahkan jutaan penonton. Nah ini prinsip saya. Ya, atau ini sudut pandang saya tentang pembuatan konten di TikTok. Who knows, siapa tahu nih, ya kan, prinsip-prinsip ini juga bisa membantu teman-teman, ya kan, untuk mendapatkan penonton atau berkembang pada platform TikTok saat ini. Nah, untuk itu coba terapkan. Buktikan teman-teman, ya. Buat hook yang menarik, bangun alasan kenapa orang harus menonton konten kita. Kemudian berikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh orang lain. Kemudian jelaskan value atau benefit dari produk yang kita berikan. Kemudian call to action atau mengajak orang untuk mau membeli produk yang kita tawarkan. Karena bisa jadi tujuan kita kan membuat konten itu adalah untuk berbisnis kan. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang gini juga ya teman-teman, terakhir nih. Hook yang kita buat pastikan juga harus relevan gitu ya. Nah, jadi ini dia beberapa prinsip. Teman-teman silakan diterapkan. Ya, silakan diterapkan. Nah, kemudian kalau misalkan ada something yang bingung, yang ingin ditanyakan, tanyain aja di kolom komentar, kita bisa diskusi di sana. Itu dia pembahasan kita tentang bagaimana caranya membuat konten kita itu bisa ditonton lebih lama oleh pengguna TikTok, ya teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua. Jangan lupa beri like, komen, dan juga share, ya teman-teman, jika teman-teman merasa something valuable banget nih konten kita, ya kan? Ya, kemudian jangan lupa untuk yang belum subscribe sekarang juga. Karena insya Allah kedepannya saya akan mulai untuk fokuskan ngebuat konten yang ngebahas tentang dunia kreatif di platform media sosial, terutama TikTok nih. Karena memang saya cukup berkembangnya di sana. Saya Muhammad Zari, izin pamit undur diri. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.